Halo semua, kembali dengan Pak Guru Reki dalam pelajaran SBDP kelas 3. Selamat belajar. Sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran SBDP pada pembelajaran ke-6. Ya, tentu untuk peserta didik kelas 3 SD. Buku yang kita gunakan yaitu masih menggunakan buku tema kedua, buku PR tema kedua tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita akan belajar pada subtema kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Pada subtema kedua itu ada dalam pembelajaran 1 dan 3, yaitu pada halaman 35 dan halaman 43. Yang akan kita pelajari yaitu gerak tari berdasarkan waktu. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang gerak tari berdasarkan tenaga. Nah, kali ini kita akan belajar pada tema kedua, kita akan belajar tentang gerak tari berdasarkan waktu. Nah, gerak tari berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu yang diperlukan, gerak tari dibagi menjadi 3, yaitu gerak tari dengan waktu lambat, gerak tari dengan waktu sedang, dan gerak tari dengan waktu cepat. Ya, jadi ada 3, lambat, sedang, dan cepat. Jenis-jenis gerak tari berdasarkan waktu. Ya, kalian bisa melihat contohnya di buku PR. Ya, pada subtema kedua halaman 35. Di situ ada contoh gerak tari dengan waktu lambat. Yang pertama, di situ ada contoh gambar. Yang pertama itu adalah seorang anak melakukan gerak tari dengan waktu lambat. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi hitungannya sampai 4. 1, 2, 3, 4. Itu gerak tari dengan waktu lambat. Sedangkan gerak tari dengan waktu sedang hitungannya 2. Jadi melakukan gerakan selama 2 hitungan. Ya, 1 dan 2 seperti itu. Nah, sedangkan gerak tari dengan waktu cepat itu memerlukan hitungan selama 1 hitungan. Jadi saat melakukan gerak tari hitungannya hanya 1. Nah, dari gerak tari dengan waktu cepat seperti itu ya. Pada halaman 43 di situ seorang anak melakukan gerak tari berdasarkan waktu menirukan gerak kucing mencakar-cakar. Gambar yang pertama, seorang anak melakukan gerak tari dengan waktu lambat. Jadi gerakan memerlukan hitungan selama 4 hitungan. Sedangkan gambar yang kedua, itu anak melakukan gerak tari dengan waktu sedang. Jadi gerakan memerlukan waktu selama 2 hitungan. Sedangkan gambar yang ketiga, seorang anak melakukan gerak tari dengan waktu cepat. Hitungannya memerlukan waktu selama 1 hitungan seperti itu. Ya. Kita lanjut ke subtema 3. Pembelajaran 1 dan 3 pada halaman 69 dan halaman 76. Kita akan kembali belajar tentang karya gambar dekoratif. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita juga pernah belajar tentang karya gambar dekoratif. Nah, kira-kira pada pembelajaran kali ini apa sih yang ditambahkan? Nah, perhatikan baik-baik ya, supaya kalian semakin mengerti tentang karya gambar dekoratif. Nah, sebelum menggambar gambar dekoratif, buatlah rancangan karya. Yaitu hal pertama yang harus dilakukan. Kalian harus membuat rancangan karya sebelum membuat gambar. Ya. Nah, rancangan karya merupakan gambaran karya yang akan dibuat.
ya. Biar kalian ada gambarannya mau buat apa, mau buat gambar dekoratif apa. Jadi harus membuat rancangan karya, ya. Rancangan karya dibuat menggunakan pensil dan penghapus pada kertas gambar, ya. Biar apa? Menggunakan pensil dan penghapus biar ketika terjadi kesalahan kalian bisa membuatnya ulang atau menghapusnya atau mengoreksinya seperti itu. Nah, ini adalah contoh rancangan karya gambar dekoratif. Ya, di situ dituliskan dalam rancangan bahwa apa yang akan dibuat. Nah, di sini seorang anak membuat gambar dekoratif bunga mawar. Di situ dituliskan juga alat yang digunakan untuk membuat gambar dekoratif, yaitu pensil, penghapus, penggaris, dan pensil warna. Dan media yang digunakan yaitu kertas gambar. Nah, di situ juga disertai dengan unsur rupa yang digunakan, yaitu berupa unsur rupa yaitu titik dan garis seperti itu. Jadi sangat penting dalam membuat rancangan karya sebelum membuat karya gambar dekoratif. Nah, perhatikan gambar di samping. Karya pada gambar merupakan gambar dekoratif bunga mawar. Nah, gambar dekoratif dibuat dengan teknik menghias. Ya, tentu kalian masih ingat. Gambar dekoratif juga dibuat menggunakan unsur rupa. Nah, unsur rupa yang digunakan karya pada gambar yaitu titik dan garis. Jadi gambar dekoratif bunga mawar itu menggunakan unsur rupa titik dan garis. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mengenal unsur rupa berupa titik. Nah, kali ini kita akan mengenal unsur macam-macam garis atau bermacam-macam unsur rupa garis. Yang pertama itu adalah garis lurus. Yang kedua itu namanya garis zigzag. Yang ketiga itu garis spiral. Yang keempat namanya garis lengkung. Dan yang kelima itu garis bergelombang. Jadi garis-garis tersebut atau unsur-unsur rupa berupa garis tersebut bisa digunakan dalam membuat gambar dekoratif. Ya, selain titik ada garis yang bisa digunakan dalam membuat karya gambar dekoratif. Contoh langkah-langkah membuat gambar dekoratif bisa kalian lihat dalam buku PR tema kedua, yaitu pada halaman 76. Ya, ada langkah-langkah yang harus diikuti dalam membuat gambar dekoratif. Ya, nah langkah yang pertama itu menyiapkan alat, media, dan rancangan karya. Langkah yang kedua yang dilakukan yaitu membuat garis tepi. Ya, langkah yang ketiga membuat gambar sesuai rancangan. Sebelum membuat gambar dekoratif. Ya, langkah yang keempat yaitu menghias gambar menggunakan unsur titik dan garis. Ya, jadi unsur yang kalian sudah rancangkan yang akan kalian gunakan bisa digunakan dalam menghias gambar pada langkah keempat. Nah, langkah kelima gambar dekoratif sudah jadi. Jadi kalian bisa memberi warna sesuai warna yang. Sekarang kita lanjut ke subtema keempat pada pembelajaran 1 dan 3. Ya. Halaman 96 dan halaman 102 sampai 103. Ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang membuat prakarya dengan 3 teknik. Nah, tentu kalian masih ingat kan 3 teknik yang digunakan dalam membuat prakarya. Apa saja teknik-tekniknya? Nah, mari simak penjelasan berikut ini. Prakarya pada gambar merupakan miniatur kucing. Ya.
prakarya miniatur kucing dibuat dari bahan berupa kertas warna. Ya, kalian boleh saja membuatnya tidak harus menggunakan kertas warna, tetapi biar kucingnya lebih atau miniatur yang kalian buat atau prakarya yang kalian buat itu menarik, maka digunakanlah kertas warna seperti itu. Nah, teknik yang digunakan dalam membuat prakarya miniatur kucing yaitu teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu teknik potong, apa itu teknik lipat, dan teknik sambung? Kalau kalian lupa, kalian boleh buka bukunya atau melihat video sebelumnya yang pernah Pak Guru bagikan. Ini adalah contoh rancangan prakarya. Jadi, hal yang harus disiapkan yaitu atau yang pertama kali dilakukan, kalian harus mempersiapkan atau membuat rancangan prakarya. Nah, di dalam rancangan prakarya, kalian membuat judul prakarya yang akan kalian buat. Contoh di sini adalah prakarya miniatur kucing. Nah, alat yang digunakan yaitu ada gunting, spidol, selotip, penggaris. Nah, bahan yang digunakan yaitu ada mata-mata dan kertas warna. Nah, dibuat gambarnya, gambar dasar ya, bagaimana saja gambarnya. Ya, ada pola badan, ada pola ekor. Jadi di dalam rancangan prakarya, kalian merancang prakarya yang ingin kalian buat seperti itu. Jadi sangat penting dalam membuat rancangan prakarya. Langkah-langkah membuat gambar, membuat miniatur kucing. Ya, itu ada di halaman 103. Kalian boleh melihatnya di situ. Ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan serta rancangan prakarya. Supaya mudah membuatnya, makanya harus disiapkan rancangannya. Langkah yang kedua yaitu membuat pola sesuai rancangan. Langkah yang ketiga yaitu menghias pola miniatur kucing. Ya. Dan langkah yang keempat yaitu melipat pola miniatur kucing. Langkah yang kelima yaitu merekatkan pola miniatur kucing. Dan langkah yang keenam yaitu miniatur kucing sudah jadi. Ya. Kalian boleh berlatih membuatnya di rumah supaya kalian bisa membuat prakarya menggunakan 3 teknik yang sudah diajarkan, yaitu teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Pak Guru harap kalian bisa mengerti dan paham penjelasan dari Pak Guru. Ya, terus belajar, terus bersemangat dalam belajar. Terima kasih. Bye-bye.